Hello guys, welcome back bersama saya Novi Anggreni dalam Nadi Podcast. Kali ini gue kedatangan narasumber yang lagi kemarin habis demo di tanggal 5 Januari. Berapa hari lalu tuh, 3 hari lalu. Siapa dia? Kalian pasti kalau baca berita itu pasti tahu bahwa ada demo besar-besaran ojol di Jakarta Pusat. Siapa dia? Ini saya kedatangan Bang Jiung, perwakilan dari Serikat Ojol Indonesia. Hello bro, gimana kabar bro? Baik Mbak Novi, alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT bisa kumpul kembali. Oh gitu. Dan bisa ketemu sama Mbak Novi. Jadi gimana bro? Lo punya keluh kesah apa nih bro sama pemerintah menyangkut masa depan perojolan ini? Iya. Bicara keluh kesah ada dari jauh-jauh hari 2015, 16, 17 kita sedikitnya hanya ingin ada perhatian lah mengenai kita ini penggiat jasa di aspal, notabene kita nih penggiat jasa buat masyarakat Indonesia gitu kan. Ternyata masih dianggap sebelah mata baik kesejahteraan kita, terus kemudian ya secara struktural kita juga dijalankan belum ada namanya seperti shelter yang boleh dibilang memadai gitu kan. Jadi kemarin demo itu kemarin topiknya apa sih? Sebenarnya klimaks dari beberapa tuntutan yang terdahulu sampai saat ini belum bisa terrealisasi mengenai payung hukum. Bisa nggak sih pemerintah memposisikan kita itu sebagai warga negara Indonesia yang punya hak juga gitu kan? Bro, sorry, gue potong dulu. Payung hukum bukannya udah ada Permenhub nomor 12 tahun 2019 itu? Nah, betul sudah ada dalam hal ini, tapi setidaknya kan kurang gitu kan, memberikan jaminan yang lebih baik lagi secara kesejahteraannya, belum bisa menjadikan acuan buat para driver. Oh gitu. Apakah sejauh ini akibat dari keberadaan Permenhub nomor 12 tahun 2019 ini apa yang dirasakan sih bro yang di lapangan sama teman-teman ojol ini? Dalam segi apa dulu mbak? Banyak macamnya. Anything yang sekarang lagi coba didemokan ini? Oh gitu ya. Mungkin dari segi tarif. Ya, itu salah satunya ya. Oh, itu kenapa tuh bro? Mungkin kalau kita yang bukan dunianya, bukan ojol, kita cuma pemakai jasa ojol nggak paham ya. Tapi sebagai mungkin kalau kita yang bukan dunianya, bukan ojol, kita cuma pemakai jasa ojol nggak paham ya. Tapi sebagai driver pasti punya pemikiran-pemikiran yang memberatkan gitu loh. Ya, ada beberapa kejadian yang sedikitnya mengganggu semangat kita dalam bekerja. Ada beberapa contoh kasus perubahan tarif di mana yang tadinya itu sudah sesuai kalau menurut kita dengan kebutuhan gitu kan per kilometernya. Berapa yang sesuai itu berapa dan sekarang itu berapa? Aduh, saya kebetulan juga gimana ya kalau dibuka di sini ya, teman-teman mungkin paham lah ya, lebih paham gitu kan. Gak apa-apa bro, diceritakan aja. Kalau sekarang berapa per kilometer? Bisa 1.800, 1.600? Ya kisaran 1.000, enggak lah, 2.000-an lah. 2.000-an. Itu sekarang. Kalau dulu itu? Jauh di bawah itu. Oh, jauh di atas itu dong. Tarif kan? Iya. Jauh di atas itu ya. Jauh di atas itu. Ya intinya gini, ketika ada perubahan atau kebijakan dari pihak aplikator itu tidak memikirkan efeknya buat para driver gitu kan, yang dimana kita ini benar-benar melaksanakan tugas ketika dapat order itu ya sesuai fungsi. Ketika mendapatkan orderan misalkan paket, kita antar sampai ke lokasi ya kan,
kan kita tidak tahu di resiko di jalan itu seperti apa, bagaimana, ya kan? Terus kita itu melindungi paket yang menjadi tanggung jawab kita itu seperti apa? Seperti manusia. Seperti kita menjaga diri kita sendiri, gitu kan? Nah, itu fisik mati lah, benda mati. Apalagi kita menjaga nyawa. Misalnya kita bawa penumpang, ya kan? Okay. Nah, itulah betapa sedikitnya perhatian dari Aplikator. Terhadap driver perjuangan. Aplikator dan juga mungkin pemerintah lewat Betul, Kementerian seharusnya. Perhubungan. Ya, maaf kalau saya bicara di sini. Mungkin maaf ya kalau misalkan Bro, boleh lepas bro maskernya biar kelihatan. Aduh. Netizen mau tahu nih. Oh, Iya, ini dia iya. Bang Giung. Ya. Ya. Jadi Kalau gitu kan kelihatan tuh. Ntar kata penumpang, ini nanti udah yang pernah jemput gua ini. kena kesalahan lah gitu. Bro, ini negara Oh, iya. demokrasi bro. Selagi tidak Hmm. menyalahi aturan Iya. dan tidak kena undang-undang ITE nggak masalah bro. Kembali lagi ya, maaf. Mungkin dari beberapa anak pejabat atau bahkan petinggi pemerintah pun menggunakan jasa kita. Seluruh Indonesia bro. Nah. Ini udah jasa online yang termudah, Iya, termurah pula lagi. betul. Dulu mungkin tidak terbayang ya, kita ini ya dianggap remeh lah. Tapi kalau seandainya menyelami kegiatan kita, menyelami hari-harinya kita di jalan seperti apa, terus kemudian menjalankan tugas itu agar tidak mengecewakan customer, juga aplikator seperti apa, ya kan? Tapi by the way sampai saat ini Oke. kita masih seperti ini. Nggak ada realisasi ya. Oke, itu dari segi tarif. Terus Iya. gue baca juga nih bro di berita itu Iya. mengenai suspend. Itu benar salah satu tuntutan juga ya. Bisa nggak sih lebih tahu diceritakan? banyak Mbak Novi ya daripada saya. Jadi Oh, iya. ceritakan dong, suspend itu bagaimana yang dialami oleh para ojol ini? Oh iya, banyak ya bicara suspend itu, ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja, atau bahkan ada dari laporan customer. Yang tidak ada proofmentnya hanya Iya. sebatas dari customer, Betul. tanpa ada tindak lanjut Iya. pembuktian dari aplikator, Betul, bahkan sepihak. dari driver sendiri. Betul. Iya, oke. Itu Nah. saya memahami. Saya pernah mendapat ojol. Iya. Saya kalau nggak salah tuh beli makanan. Iya. Dan makanan orangnya pokoknya dia tuh sampai mohon-mohon, Mbak, tolong jangan diiniin ya. Oh, saya nggak pengen bikin susah kamu kok gitu. Enggak, soalnya saya takutnya nanti dikasih bintang 5 saya kena suspend, Mbak. Kalau kena suspend saya gimana? Anak saya, istri saya gitu. Saya sampai mikir, oh sebegitu hebatnya ojol membuat sistem sampai drivernya itu suka tidak suka akhirnya mengikuti. Inilah yang sebenarnya hal tersebut tidak menjadi suatu momok buat para driver. Oh, tidak menjadi suatu momok. Iya. Kenapa suspend itu kan jadinya mengganggu konsentrasi kerja kita. Oh, menjadi kalau momok begini- namanya dong, Bang. Menjadi momok. Iya dong, Iya. suspend. Oh, menjadi momok kan? Nah sekarang, wah gimana nih? Contoh, lagi kondisi cuaca buruk, nggak bisa Fairbook, Mbak. Fairbook itu kan verifikasi bahwa akun itu milik yang bersangkutan. Oh, sekarang pakai itu. Iya, ketika cuaca buruk kan tidak dapat. Signal. Walaupun katanya harus nanti pakai lampu dan lain sebagainya, tetap namanya cuaca itu mempengaruhi kamera. Signal juga, Bang. Betul. Sebenarnya bukan kameranya, Signal signalnya. juga, iya. Dan akhirnya terjadilah misalkan beberapa kali tidak dapat verifikasi wajah, akhirnya ke suspend. Oh. Itu yang sering terjadi. Coba aturan suspend di tempat abang bekerja ini, tempat abang bermitra ini seperti apa sih, Bang? Kalau apa dia bisa kena suspend? Kode etik, kembali lagi kode etik atau tata tertib atau aturan mainnya dari aplikator terhadap mitra. Ya, oke, dari tempat abang itu seperti apa? Kalau dapat suspend tuh misalnya gue cancel orderan. Iya, banyak ya di situ kode etiknya. Contoh kan misalkan seperti
ya salah satu yang Mbak Novi bilang, meng-cancel order beberapa kali, ada yang namanya suspend waktu. Suspend waktu tuh kita beberapa menit tidak mendapatkan orderan. Hah? Ada di aplikator tertentu. Kalau nggak dapat orderan, kita kena juga suspend. Nggak dapat orderan gimana nih? Nggak, maksud kita meng-cancel. Oh, meng-cancel. Kita Oh, dari meng-cancel. meng-cancel nggak dapat orderan berapa jam itu? Berapa kali kita cancel? Ada Ada skemanya, ada skalanya. rentang waktunya berapa kali. Terus kemudian dia kena suspend beberapa menit gitu. Ada di aplikator tertentu. Oke, jadi demonya teman-teman, demonya abang dan teman-teman kemarin ini kan menyangkut suspend. Jadi maunya seperti apa sih? Ya, intinya berikan kebijakan. Maksudnya gini kali ya, abang pengennya tuh jangan sembarangan ngasih suspend gitu ya. Bener nggak? Teman-teman mungkin maunya jangan sembarangan dong ngasih suspend, harus ada, jangan sepihak dari pihak customer doang. Kadang banyak customer jahil juga loh bang. Ya, intinya begini Mbak. Ketemu customer yang ribet aja ya kan. Intinya Udah gini, kelar. kalau menurut saya pribadi, ini bicara pribadi ya, yang namanya mitra, hargai kami sebagai mitra, libatkan kami dalam setiap kesepakatan atau kebijakan baru, yang dimana kesepakatan itu memang menguntungkan untuk kedua belah pihak, bukan menguntungkan satu pihak. Oke, Itu berarti pribadi, ya. tapi memang seharusnya kemitraan seperti itu sih bang. Iya. Kemitraan memang seperti itu. Jadi kayaknya Bang Jiung nih masih takut-takut nih bro. Lagi selalu ngomong gitu. Iya. Nggak apa-apa bang. Ini podcast yang penting. Abang bisa mewakili keinginan teman-teman agar segala tuntutan itu setidaknya bisa sedikit banyaknya ada yang dipenuhi gitu loh bang. Iya. Ya kan? Oke, tadi pertama tarif. Kedua adalah suspend. Kemudian yang ketiga payung hukum. Payung hukum. Itu payung hukum. Nah, kembali lagi nih Bang Iya. ke yang tadi saya bilang. Payung hukum yang saat ini itu kan sudah terbentuk itu dari Permenhub nomor 12 tahun 2019. Apa yang menjadi pertimbangan Abang dan teman-teman itu nggak cukup gitu. Gimana ya? Kalau dilihat secara aktualnya memang benar yang Mbak Novi bilang, kurang memuaskan dan nggak mencukupi kebutuhan kita. Oh gitu. Kemarin itu demo ke Kementerian Perhubungan. Salah satunya ke sana. Ke sana. Ya. Terus rutenya mana aja tuh Bang? Itu dia masalahnya, kebetulan kan di sini Seroja mengikuti ya untuk kegiatan dari teman-teman Malari. Bahwasanya kegiatan kita support gitu, agar proses apa yang mereka tuntut itu, yuk kita sama-sama iring, kita kawal. Oh gitu, enggak. Kemarin itu rutenya berarti dari, intinya kan ke Kementerian Perhubungan gitu ya. Tapi apa nggak salah sasaran itu bro? Kan kalau bicara mengenai, kalau gue sih ya, ini gue dari sebagai orang awam nih ya, bukan dari pihak aplikator maupun dari government ataupun dari teman-teman driver ojol. Kalau gue mikirnya DPR, ya ke Kementerian Perhubungan kan mereka nggak mengintervensi tarif. Itu kan kebijakan murni dari aplikator gitu bro. Tapi udah ada belum sih bro selama ini pemikiran kita kalau kesini, oke, kalau untuk payung hukum benar mungkin ya ke Kementerian Perhubungan masih connect bro. Iya. Tapi kalau soal bicara tarif sama suspend dan lain-lain itu gimana bro? Ya kalau itu kan sebenarnya keputusan dari pemerintah ya. Oh gitu. Iya, bahwasanya setelah ada studi banding di lapangan dengan driver dan pihak aplikator, kebutuhan driver atau juga kebutuhan di lapangan seperti apa, seharusnya itu pemerintah ikut membantu masyarakatnya. Dalam hal ini kenapa? Karena ini kalau menurut saya pemerintah itu wajiblah memberikan sesuatu hal yang sekiranya Pemerintah ini maksudnya? Baik untuk masyarakat Indonesia sendiri. Ya kita ini kan salah satu Maksudnya gini bro, masyarakatnya. Kita lebih spesifik aja. Pemerintah dalam ini menyediakan payung hukum yang bentuknya seperti apa? Berupa undang-undang gitu? Iya. Kalau menurut gue nih bro, kalau
kalau undang-undang itu apabila ada penyesuaian atau perubahan itu mekanismenya susah loh bro. Betul. Itu lewat. Nah sekarang pertanyaan saya dari dari 2014, 15 ya kan, kemudian masuk ke 17 berapa tahun sekarang sampai 2021. Tapi waktu itu saat 2014, 2015, 2016 sampai ke 2018 bro, itu kan dibuatkan Permenhub ya, Permenhub di tahun 2019. Ya. Tapi kan penggiat dalam hal ini belum ada yang mengkritisi permasalahan ini. Oh gitu. Jadi ya, mohon maaf, kita memang membutuhkan suatu pekerjaan, iya kan? kan? Benar. Tapi tidak lantas Tidak lantas gitu ya. Pada saat itu kita bagus kok, penghasilan kita bagus. Tapi kenapa setelah perjalanan ke sini semakin susah ya bro, kayaknya nih mana-mana setiap sudut. Iya, efeknya, gitu. iya kan? Dari dulu maaf, Depok seperti apa ojol? Nggak ada. Ketika kita bergerak semuanya, kan kita ini iklan berjalan juga, membantu membesarkan aplikator sehingga banyak yang daftar. Sampai sekarang seperti apa Depok? Itu salah satu wilayah yang saat ini saya tempati. Begitu banyak. Nah, ketika sudah besar aplikator, kenapa kesejahteraan kita malah semakin kecil gitu ya? Apakah karena kebanyakan driver? Sepertinya sih kalau nggak gini. Dan itu mereka juga urusannya kan? Iya dong. Sekarang harus margin mulai, bicara margin. Semakin banyak driver, pendapatan mereka juga semakin besar. Iya, jangan kita lihat cuma per orangnya. Benar. Iya kan? Tapi bro, waktu proses penyusunan Permenhub nomor 12 tahun 2019 ini, tapi kalian diinfokan dong, kan di situ ada perwakilan itu ditandatangani oleh, sebelum ditandatangani itu kan ada uji publik tuh bro, ya kan? Ada beberapa teman-teman. Ada beberapa perwakilan terlibat. Kan di situ juga ada perwakilan dari ojol, ada dari Kemenhub, kemudian ada perwakilan dari apa sih itu pemerhati transportasi, ya kan? Kemudian itu kenapa kok sekarang dipermasalahkan? Padahal kan kalian ada perwakilan kalian yang ikut serta di sana gitu. Iya. Dan ikut adu argumen pada saat penetapan tarif. Inilah yang boleh dibilang, saya juga tidak ingin menjelekkan teman-teman ojol di sini. Ketika suatu kebutuhan individu akan berbeda di lapangan, ketika ada di rumah akan berbeda juga saat di rumah. Mungkin paham. Jadi kenapa ada sedikit perbedaan di sini? Ketika sudah keluar Permenhubnya ya, ternyata kok tidak sesuai dengan keinginan atau ekspektasi kita, dengan tuntutan gitu, teman-teman gitu ya. Gue minta di 10 kok dapetnya cuma 1 gitu ya. Jadi seakan-akan kita kok merasa gimana ya, masih dianggap sebelah mata gitu kan. Ya, kenapa kita sampai demo lagi? Tolong perhatikan lagi nasib kami gitu kan. Jadi kalau menurut abang ini pada saat penyusunan Permenhub dulu ya, ini kan kita yang jadi masalah kan Permenhub nih, gengs. Jadi pada saat dulu penyusunan Permenhub ini ada perwakilan ojol, teman-teman kalian itu ada berapa orang, dan mereka ditanyain nggak, kok hasilnya kayak begini gitu? Ya, kenapa kita ada demo? Pertanyaan itu. Enggak, maksud saya gini, itu kan dari perwakilan ojol bang. Iya, perwakilan ojol kan ada batasannya juga. Maksudnya batasannya dalam hal ini bagaimana? Ya sekarang ketika memberikan wacana seperti ini ya, disetujui atau tidak di sana, iya, gitu. Oh gitu. Artinya memang pada saat itu perwakilan teman-teman ojol sudah mencoba membawa tuntutan teman-teman gitu ya, tapi ternyata di ACC beda gitu. Bukan beda, maksudnya kurang sesuai. memuaskan ya, kurang gitu. memuaskan. Iya, berbeda artinya. Beda bang. Jadi gimana ya, seperti tidak sempurna gitu, iya, maksudnya. Artinya memang tidak sesuai dengan keinginan teman-teman driver ojol. Oke, jadi memang tuntutannya pertama itu tadi tarif. Iya. Dari berapa ke berapa bang pengennya? Ya, kalau kita sih ya manusiawi aja lah. Kalau bicara berapa-berapa, Mbak Novi pengguna jasa online kan,
Kira-kira gini aja deh, jarak terdekat 5 km berapa? Saya pernah beli GoFood tuh, pas gue lihat ongkos kirimnya cuma 2.000 bro. Ya. Gua Manusiawi sampai nggak? kasihan. Pertanyaan saya, manusiawi nggak? Ya kalau bicara manusiawi memang nggak manusiawi. Iya. Mungkin maksudnya ya ini penggunanya juga sih, kayak customer Gojek ini harus Iya. tahu diri juga. Nah, Tapi kan sekarang- nggak bisa ini ya bang, nggak bisa berpangku tangan pada belas kasihan dari customer ya nggak. Kadang mereka ngasih gede, kadang cuma 2.000, kadang nggak ngasih gitu ya bang. Misalnya 2.000, Mbak Novi cuma 2.000 ngasihnya. Nah, pakai promosi nggak? Pertanyaan saya waktu itu. Nggak tahu deh, lupa. Kalau Kayak- nggak pakai promosi nggak mungkin 2.000. Oh gitu ya. Iya. Nggak tahu. Saya Pasti. kalau Dia GoFood ongkos kirim itu bisa. enggak, kalau saya gini, Nah. GoFood, saya pesan order makanan, udah klik aja. Klik aja. Oh, kadang dapat mahal, kadang dapat murah. Jadi kita nggak ngerti aku promo-promo. Ya standarnya bisa 8.000. Nggak ada promo, nggak tahu deh promo itu gimana itu sih. Biaya antar. Oh gitu. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan kita, kapan kita akan ada perubahan di atas itu? Jadi sekarang ini berapa bang? Dari berapa ke berapa tuntutannya? Dari berapa ke berapa ya? Aduh, ini gimana ya? Sebenarnya dapur kita ya, kalau kita berharap ya, ini pemerintah sudah lebih tahu. Mereka pemerhati kok. Selama Oke. ini mereka pemerhati. Apalagi yang bicara masalah apa namanya, jasa dalam hal ini. Secara notabene masyarakat Indonesia dulu memang tidak nggak acuh lah, sekarang dibutuhkan. PPKM Oke, kira-kira berapa persen bang naiknya? ya kita sih nggak perlu banyak, yang penting manusiawi lah. Ya, pokoknya ada kenaikan gitu ya. Ah. Entar kalau dinaikin cuma Sekarang berapa 0,001% demo lagi gitu, di mana bro? Sekarang gini, bagaimana adanya PPKM, bagaimana adanya kemarin PSBB, luar biasa kita kan, driver ojol. Di stop ya. Kita ini diperlukan mengantarkan paket makanan, Iya benar. iya kan? Sangat diperlukan bro Sangat. jasanya. Sangat Sekarang. diperlukan dan anytime 24 jam. Betul. Tapi pernah nggak sih terbersit sedikitnya resiko yang kita hadapi dengan kita 24 jam kita bergerak Nggak, iya. membantu masyarakat yang sedang namanya PPKM. Kita di palang sana, palang sini, hanya Muter untuk sana, ngantar- muter sini. muter sana, muter sini. Sampai ketemu titik itu harus pas. Akhirnya kita jalan kaki, loncatin portal, sampai depan pintu. Taruh Oh, aja oh, di taruh aja. apa namanya? Di Pagar. pagar. Oke, kita taruh. Ya kan? Kalaupun diterima pun kita kan harus semprot sana, semprot sini dulu, ya cuci tangan dan lain sebagainya, masker. Tapi tetap aja kan, itu tidak diperhatikan hal seperti itu. Taunya ya udah, lo dapet orderan jalan, nggak mau ya masih banyak lo driver lain. Iya, Itu selalu begitu ya bang, ya, Always. pemikirannya gitu ya. Jadi seperti itu. Berarti bang, harapannya itu kan mungkin ada perbaikan dari tarif ya. Ya, harapan saya pihak pemerintah dan pihak aplikator menghargailah kinerja kita di lapangan. Kita ini juga manusia, hargailah manusia kita secara manusiawi dari apapun kita. Sekarang kalau bicara kita masalah tarif, sesuaikan tarif dengan kebutuhan. Ini tahun berapa, lalu dari tahun lalu sampai tahun segini masih seperti itu aja. Terus kemudian ketika ada kebijakan itu jangan selalu menekan atau seperti apa ya, kalau Sebelah pihak. iya menguntungkan hanya sebelah menguntungkan sebelah aplikator pihak. aja gitu ya. Iya ya, sampai kita kena Sel- sanksi seperti suspend, bahkan sampai pemutusan hubungan mitra. Bahkan ada beberapa teman-teman mengalami pemutusan hubungan kerja sepihak. Setelah adu banding dan lain sebagainya, tiba-tiba dibuka lagi. Harusnya kan malu mereka. Ternyata kesalahan yang tidak Banyak tuh disengaja. bang kasus ternyata kesalahan. Kalau mau
kumpulin satu-satu banyak banget. Banyak banget berarti. Iya. Berarti memang ini memang harus jadi kajian ulang gitu ya. Harus jadi kajian ulang baik dari pihak aplikator, Iya. mungkin juga dari pemerintah, ya kan. Kemudian Bang, lepas dari semua tuntutan itu ya, apa sih yang ada dalam benak Abang dan kawan-kawan saat ini? Apakah tuntutan semua itu yang kemarin saat demo, apakah akan menemui hal buntu lagi? Karena gini Bang, kalau dulu tuntutannya adalah payung hukum itu udah dibuat, ya kan? Nah sekarang ini demo ini apalagi yang maksudnya harapan Abang nih, apakah ini akan bisa jebol atau enggak? Ini apa yang ada di benak teman-teman Abang dan teman-teman gitu ya? Apakah pokoknya kita mau berjuang aja? Iya, berjuang, No matter what, gitu ya. berjuang juga repot juga kita ya. Ya, kalau nggak ada titik terang kejelasan perjuangan tersebut ke arah mana. Jadi kita cuma minta diperhatikan bahwasanya payung hukum itu melindungi kita. Oh gitu. Secara Misalnya gini Bang, ya. misal gini Bang, yang kemarin itu kan Permen Hub. Kalau misalnya itu direvisi, Harus. enggak, jadi maksudnya nih maunya nih sekarang Permen Hub-nya ini Iya. direvisi atau dijadikan undang-undang. Bagaimana Ya, ini Bang? Direvisi kan. Kalau ada- direvisi Permen Hub bisa. Ya, direvisi misalkan. Bukan direvisi, diperbaiki kebijakannya ya. diperbaiki misalkan. Lihat poin-poinnya misalkan di situ. Lalu kalau memang banyaknya suatu kebaikan nanti setelah adanya revisi, jadikan sebagai regulasi buat kita Gitu. atau payung hukum. Kenapa? Yang namanya kebaikan pasti tentunya diterima oleh para driver. Maaf, udah berapa nyawa korban melayang di jalan. Tapi ya sebatas ya udah, masih ada driver yang lain kok yang masih mau kerja. Walaupun santunan diberikan. Ya kan? Ganti biaya duka seperti itu dan lain sebagainya. Bagaimana? Jadi bukan itu aja yang kami inginkan, bukan itu aja. Perhatian. Jangan dibikin kayak apa itu anak haram. Seperti anak haram ya Bang. Jadi sekarang gini, kayak Mbak Novi pesen makan, ongkosnya cuma 2.000. Mbak Novi bilang, ih gue nggak tega ngasih 2.000 misalnya. Ngasih, ya pasti ngasih. Pasti ngasih lebih dari 2.000, entah berapa nominal, yang penting lebih dari 2.000 kan. Iya betul. Nah sekarang tanpa seperti itu, Gimana? tanpa adanya hal seperti itu, bisa nggak gitu dari pihak aplikator pemerintah menyepakati tarif normal yang lebih manusiawi terhadap drivernya, sehingga kita itu tidak minta belas kasihan dari customer kita sendiri. Maaf, kita butuh, tapi nggak juga kita kayak Ngemis-ngemis. iya. Kasih titik dong. Kasih lebih dong Bu. Cuma dapat 2.000 nih Bu gitu enggak ya? Iyalah. Sekarang ya hal sepele aja lah teman-teman di lapangan ya kan. Masuk apartemen, nganterin makanan, parkir. Maaf, satu kali nganter parkir 2.000. Kalau 10 kali nganter berapa Mbak? 20.000. Berapa harganya? Tinggal potong. Berapa bensinnya? Belum biaya Hah? prosesnya tuh Bang yang nganter. Ah. Belum biaya tunggu. Belum biaya tunggu dihitung nggak Bang? Kalau itu sih udah include semuanya. Udah include semua? Cuman hal yang sepele aja kan, kayak Oh, parkir. Kalau beli ya kan. makanan di mall repot juga ya Bang? Ya resiko kita Kalau semua. gue sih kadang gue bilang sih sama abangnya, misalnya gue beli donat ya yang di Iya. mall. Bro, gue biasa gitu, bro, lo pesenin aja ntar gue Ah. lebihin. Soalnya kasihan. Biasanya kan mereka bilang gini uang parkir. Iya. Jadi sebelum dia ngomong gue pasti bilang, udah bro, kerjain aja ntar gue kasih lebih. Udah Nah. paham mereka. Insya Allah banyak ya. Ya, Banyak seperti sih Mbak Novi ya. customer yang Iya. berbaik karena paham gitu loh kondisi. Nah, ini yang seharusnya lebih dipahami mereka. Ketika
customer kita bangun lapar ya nggak, makanan nggak ada makanan pun belum diolah, males ya kan, instan ya. tinggal ting pesan ya nggak. Aduh, coba apalah dunia ini tanpa ojol. Waduh, lebay. Ya intinya saya apresiasi buat Mbak Novi yang sudah menggunakan jasa kami. Bahwasanya insya Allah kami siap. Semoga Kapan aja. semoga banyak gitu ya. Insya Allah banyak ya. Mudah-mudahan kalau niat baik. Ya intinya adalah kita menunggu perubahan yang lebih baik lagi agar para driver di negeri ini atau ojol Bisa di negeri mendapatkan ini kesejahteraan mendapat yang lebih kesejahteraan. layak ya. Dimanusiakan. Ya lebih Dimanusiakan oleh aplikator. Sekarang berangkat gelap, pulang gelap. Anak istri, ya Tapi kan? mak main lah bro, ngepul dapur main nggak? Ya kan, anak istri taunya ayah cari duit, ya kan? Ayah cari duit ketika dia tidak mengetahui problematika di lapangan seperti apa. Akun itu, maaf kita bilang akun ya, pengguna atau penggiat jasa itu. Akun itu ada yang anyep, ada yang gacor. Anyep tuh jarang Anyep. dapat orderan. Oh gitu. Kalau gacor tuh ting 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 masuk terus ya kan. Itu kan macam-macam, Mbak. Kalau anyep itu gimana bro? Ya mau nggak mau Itu kita gara-gara melipir. faktor Banyak beberapa suspend faktor. atau kadang nggak ada suspend pun anyep. Banyak beberapa faktor ya. Mungkin hukuman kalau menurut saya kali. Dia sering cancel salah satunya. Terus dia ngambil orderan tuh nggak mau kemana-mana di situ aja kan gitu. Ya mungkin ya pihak aplikator ini saya tidak menyalahkan aplikator juga atau driver. Contoh misalnya kesian dong driver yang lain pengen dapet di situ. Tapi kok lu mulu gitu loh, geserlah dikit gitu, atau lu jalan melipir cari orderan tempat lain, ya akhirnya dibikin anyep bisa aja. Gitu. Kalau saya nih, saya aplikatornya, kesian dong orang mau nyari rezeki nih yang lain, masa lu mulu, tukerlah lu muter, ngendon mulu di situ loh, jaga gawang kasarnya gitu ya, ngendok. Misalnya nih, saya aturlah sistemnya biar orderan ke yang lain. Itu spesial dia nggak pernah dapet. Oh gitu. Keluar dari zona itu baru dia bisa dapat. Oh gitu. Ya itu Sistemnya seperti itu. bukan sistemnya seperti itu. Ini Dibuat seperti itu sebagai apa ya? Kalau punishment gitu ya bro, hukuman gitu ya. apa ya? Acap kali terjadi kalau ya saya pribadi bicaranya memang kita harus mencari orderan nggak satu wilayah atau dalam satu hari itu kita monoton di situ aja nggak boleh. Tapi kan kebanyakannya udah pada punya base camp bro. Base camp itu kan Cuma jangan persinggahan disalahartikan. gitu ya? Bukan Iya, base persinggahan, camp tapi itu tempat tempat nunggu. istirahat. Tempat istirahat dan tempat nunggu Iya. gitu ya. Jadi base camp itu tempat berkumpulnya teman-teman komunitas. Bukan nunggu orderan sebenarnya. Jangan salah diartikan. Base camp itu buat nunggu orderan. Ya kalau ada syukur gitu kan, tempatnya bagus areanya, tapi fungsinya kembali lagi base camp itu apa? Tempatnya berkumpul teman-teman komunitas dalam satu wilayah, tempat berbagi cerita, pengalaman, kemudian informasi, baik informasi aplikasi, informasi dari pemerintah maupun informasi dari teman-teman lingkungan sekitar, komunitas lain, wadah lain. Seperti itu. Oke. Ada lagi nggak yang belum disampaikan sebelum kita tutup nih? Ya, saya berharap adanya perubahan regulasi ini yang benar-benar signifikan, membuat kita di aspal penggiat jasa online ini tidak resah, tidak merasa lagi dianaktirikan, tidak merasa lagi kita ini tidak dimanusiakan. Jadi sehingga dalam kita menjalani tugas itu benar-benar profesional akhirnya, dan kesempatan kita mencari orderan bisa lebih banyak dengan berbagai macam merchant sekarang,
food dan lain sebagainya, ya kan, Tokopedia dan lain sebagainya gitu kan. Itu menjadi efek bila mana regulasi itu baik, payung hukum disediakan, atau bahkan maaf dari pihak aplikator, kesejahteraan kita ini lebih baik diperhatikan, lebih intens lagi. Oh iya nih, misalkan ada bonus, nggak perlu susah payah kita mencapai satu target, kita ada. Terus kemudian tarifnya itu lebih manusiawi, insya Allah ya bisa besar kok. Buktinya aja dulu seperti apa aplikator, sekarang udah besar. Tapi kenapa udah besar kita malah jadi sering demo, kan lucu. Ada apa? Itu aja. Ada lagi yang lain? Yang gitu aja, tolong mungkin pihak pemerintah dan aplikator perhatikan kami juga adalah masyarakat Indonesia yang senantiasa punya kebutuhan sama seperti masyarakat Indonesia yang lainnya. Anak istri kami, saudara-saudara kami menunggu di rumah hanya untuk sebuah kata, ayah pulang bawa rezeki. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke guys, sekian podcast kita kali ini. Jadi semoga tuntutan dari teman-teman driver ojol ini mengenai tarif, mengenai payung hukum yang lebih manusiawi, kemudian lagi mengenai suspend yang harus ada proofment dari kedua belah pihak, itu memang segera terrealisasi. Dan buat customer ojol, jangan gampang banget ngasih bintang 1. Kalian udah paham kan sekarang keluh kesah mereka, bahwa mereka ini di jalan dan mereka ini dengan pihak aplikator tidak mendapat kesejahteraan yang baik gitu loh. Jadi sekian dulu, saya Novi Anggriani bersama Bang Jiung undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oh, keren lo bro, nangis bro, mantap gitu. Apaan sih?